Pemirsa, perang antara aliansi Amerika Serikat Israel melawan Iran telah memasuki pekan ketiga. Pertempuran teknologi dan doktrin militer yang berbeda kutub terus mengemuka ketika sistem pertahanan canggih Amerika Israel bertemu dengan strategi asimetris dari Iran. Lalu siapakah yang sebenarnya memegang kendali di lapangan? Berikut analisisnya untuk Anda. Perang yang melibatkan Amerika Serikat Israel melawan Iran menjadi pemberitaan utama global pada beberapa pekan terakhir. Saling serang antara kedua belah pihak terus terjadi dengan melibatkan beragam senjata mematikan seperti rudal balistik, roket hingga drone yang membuat langit Teheran maupun Tel Aviv kian mencekam. Kedua belah pihak memang memiliki kekuatan militer yang mumpuni, kendati di atas kertas, Israel menurut laporan Global Firepower 2026 menempati peringkat ke-15 militer terkuat di dunia, sementara Iran berada di bawahnya, yakni pada posisi ke-16. Kekuatan terbesar Israel berada pada udara dengan 239 jet tempur yang super canggih. Namun demikian, di balik ketimpangan teknologi udara, Iran menggunakan doktrin pertahanan asimetris atau menggunakan beragam taktik non-konvensional untuk mencari kerentanan lawan yang telah mereka bangun selama beberapa dekade terakhir. Strategi itu terlihat dari langkah mereka menerjunkan drone Shahed 136 dengan jumlah yang masif yang dikenal berbiaya murah dan membawa hulu ledak hingga 36 kg. Drone ini berhasil digunakan Rusia meluluh lantakan Ukraina karena sulit terdeteksi dan memiliki jangkauan hingga 2.500 km. Strategi ini pula digunakan Iran untuk menjebol sistem pertahanan udara tercanggih Israel dan pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk. Dengan harga satuan unit drone yang lebih murah dibandingkan dengan satu rudal pencegat Iron Dome maupun Patriot, Iran berhasil menguras logistik dan amunisi lawan dalam pertempuran jangka panjang. Strategi ini membuat biaya perang Amerika Serikat maupun Israel menjadi terlalu mahal. Dana yang ditanggung Trump atau Amerika Serikat, tentu saja dalam hal ini APBN-nya Amerika itu sudah sangat besar. Kita bayangkan hanya untuk menangkis satu drone-nya Iran yang harganya cuma 20.000 sampai 50.000 US dollar, itu Amerika itu harus melepas interceptor Patriotnya yang harganya 3 sampai 4 juta dolar. Padahal drone-nya Iran itu dibuat dalam jumlah massal dan ditembakkan secara masif. Bisa kebayang betapa besarnya biaya yang ditanggung oleh Trump. Tak hanya di udara, strategi asimetris Iran juga cukup menggertak di wilayah darat. Sebab Iran disokong oleh jumlah personil yang besar, yakni 610.000 orang, jauh melampaui Israel yang hanya 169.000 orang. Alutsista darat Iran juga sangat besar, yakni mencapai 2.600 tank dan 1.500 unit proyektil roket mobile. Itulah mengapa sejak pekan pertama perang meletus, Iran sudah menyatakan siap dengan berbagai skenario serangan dari Israel dan Amerika Serikat, termasuk serangan darat yang menunjukkan kekuatan yang lebih luas. Amma ma khudemon ro baraye jang amade kardim. Jang buland muddat baraye آمریکایی‌ها که از اون طرف دنیا میخوان جنگ رو هدایت بکنن بسیار دشوارتر از ماست. مردم ما مردمی هستند که اولا تجربه جنگ طولانی مدت 8 ساله با صدام حسین رو دارن و در ثانی پای آرمان‌های خودشون ایستادند. Menurut pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman, Iran memiliki keuntungan besar dalam perang darat. Bukan hanya dibentengi kekuatan yang mumpuni, mereka juga memiliki wilayah yang luas dan kompleks. Secara geografis, Iran merupakan negara pegunungan yang gersang dan menjulang. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi gurun yang membentengi hingga ke Asia Tengah. Seberapapun besarnya biaya, supremasi udara masih menjadi andalan Amerika Serikat. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005, Marsikal TNI Purnawirawan C.P. Hakim, Amerika Serikat memegang doktrin perang dunia di mana serangan udara seperti bom Hiroshima dan Nagasaki sudah cukup untuk merebut sebuah negara. Sehingga serangan udaralah yang akan menjadi tumpuan utama Amerika dalam perang melawan Iran.
belajar dengan membom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua usai. Dan itu masih melekat oleh doktrin itu oleh Angkatan Perang Amerika. Way of thinking dari military thinkers Amerika itu masih seperti itu. Dia masih percaya betul dengan kekuatan udara semuanya selesai. Tetapi dia lupa bahwa perkembangan teknologi sekarang berkembang seperti ini dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak cukup serangan udara itu untuk menundukkan Iran pada saat ini. Ternyata Iran bisa melakukan serangan-serangan balik dengan sasaran-sasaran strategis yang sangat mengganggu perencanaan perang dari Donald Trump dan Netanyahu. Perang antara poros Washington Tel Aviv melawan Teheran kini berada di titik nadir. Diplomasi yang semakin jauh dari harapan membuat berbagai pihak khawatir dunia akan terjerumus pada perang terbuka berkepanjangan. Kita tentu berharap kemanusiaan tetap menjadi prioritas di atas ambisi geopolitik para pemimpin dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.